Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga pagi hari ini kalian tetap sehat dan semangat untuk belajar bersama Ibu. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa dulu. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi sidni ilma warzuqni fahma. Amin. Kita akan mulai belajar dengan materi tentang optik. Optik ini sebenarnya materi di kelas 8, namun ketika itu tidak cukup waktunya sehingga materi ini disampaikan di awal kelas 9. Oke ya, langsung saja. Optik itu pada dasarnya membahas tentang sifat cahaya, cermin, dan juga lensa. Nah, sama seperti kalian bercermin tiap pagi, apa yang kalian lihat tiap pagi? Bagaimana sifat bayangan kalian? Bayangannya bersifat sama besar, ya. Yang badannya besar akan tetap sama besar, yang langsing akan tetap langsing. Kemudian sama tinggi, yang tingginya 150 ya mungkin bayangannya pasti 150, tidak mungkin jadi lebih rendah atau lebih tinggi. Kemudian maya itu artinya bayangan berada di belakang cermin atau di dalamnya cermin. Kalau maya itu pasti tegak dan bertukar sisi. Bertukar sisi artinya ketika kamu mengangkat tangan kanan, maka yang akan terlihat di dalam cermin adalah tangan kiri. Jadi ketika kamu bercermin tiap pagi menggunakan cermin datar, maka bayangan yang dibentuk adalah maya, tegak, sama tinggi, sama besar, dan bertukar sisi. Serta sama jarak. Sama jarak maksudnya bagaimana? Jika kamu berdiri di depan cermin sejauh 1 cm, maka jarak bayangannya juga 1 cm. Nah, itu ketika cermin datar. Bagaimana cerminnya kalau lengkung? Lengkung ada 2, ada cembung, ada cekung. Cermin cembung seperti yang kita lihat di kendaraan, ya, spion kendaraan, spion motor, spion mobil itu menggunakan cermin cembung. Sifatnya cuma satu, yaitu sifatnya maya, tegak, dan diperkecil. Kenapa diperkecil? Untuk melihat banyak kendaraan yang ada di belakangnya. Nah, sekarang bagaimana yang cermin cekung? Cermin cekung sifatnya bisa maya, bisa juga nyata. Bagaimana jika nyata? Maka kita menerapkan konsep sinar istimewa. Sinar istimewa itu ada 3. Pertama, sinar datang sejajar sumbu utama. Ini sumbu utama ya, sumbu utama. Sumbu utama ini berisi F dan R. F itu adalah titik fokus, sedangkan R adalah jari-jari kelengkungan cermin. Besarnya R itu 2 kali titik fokus. Jadi misalkan titik fokusnya dari cermin ke sini, ini 5 cm, maka jari-jarinya 10. Misalkan titik fokusnya 2 cm, maka jari-jarinya 4 cm. Ya, jadi jari-jari kelengkungan itu 2 kali nilai fokus. Oke, kembali lagi ke sinar istimewa. Sinar istimewa ada 3, yaitu yang pertama sinar datang sejajar sumbu utama, kemudian mengenai cermin, setelah itu dipantulkan kembali melewati titik fokus, harus menyentuh titik fokus. Sinar istimewa yang kedua, kebalikannya. Sekarang sinar datang menyentuh titik fokus dulu, setelah itu dipantulkan sejajar sumbu utama. Yang ketiga, sinar datang melewati jari-jari kelengkungan yang lewat R, maka akan dipantulkan kembali. Jadi ini hanya 1 garis saja. Oke. Nah, langsung saja kalian bisa mengerjakan LKS yang diberikan untuk menggambarkan bayangan yang terbentuk pada cermin cekung. Ibu beri contoh ya. Misalkan ini ada bendanya ini panah warna hitam di sini. Bagaimana untuk menentukan bayangannya? Maka kita menggunakan lebih dari 1 sinar istimewa. Yang kita gunakan sinar istimewa ke-1, ke-2 boleh, 2, 3 boleh, atau 1 dan 2 boleh ya. Misalkan kita pakai sinar istimewa yang pertama. Sinar istimewa yang pertama, sinar datang melalui sejajar dengan pusat sumbu utama, dipantulkan melalui titik fokus.
Kemudian yang pertama. Kemudian yang kedua, sinar istimewa yang kedua, sinar datang melalui titik fokus. Yang kedua, akan dipantulkan sejajar sumber utama. Di sini akan kalian lihat titik perpotongannya, pertemuannya dua sinar tadi, dua sinar istimewa tadi, sinar istimewa yang pertama dan yang kedua. Di sini, maka titik panahnya akan menghadap ke bawah. Ya. Kemudian kalian tarik garis. Inilah bayangan yang dibentuk. Inilah hasil bayangan yang dibentuk. Maka sifatnya bagaimana? Kenapa ini bukan tidak seperti di cermin cembung dan cermin datar? Ternyata bayangannya terbalik. Kalau terbalik berarti nyata. Nyata itu artinya di depan cermin. Ibu kasih tanda seperti ini artinya di dalam cermin. Di dalam cermin atau di belakang cermin. Kemudian kita bandingkan antara benda dan bayangan. Lebih besar siapa? Lebih besar bayangannya. Bayangannya terlihat lebih tinggi, lebih panjang. Maka sifat bayangannya diperbesar. Jadi sifat bayangannya dibentuk adalah terbalik dan nyata juga diperbesar. Sekarang kalian bisa mengerjakan lembar kerja yang ibu sudah berikan tentang menggambar bayangan pada cermin cekung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.